Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilan Nurdakia Dinata dengan NIM 15036210094. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya untuk mengenai penilaian pembelajaran. Saya akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama itu adalah penggunaan Google Form pada penilaian pembelajaran. Penggunaan metode konvensional dengan menggunakan kertas seringkali dilakukan oleh guru dan dalam melaksanakan penilaian pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, baik untuk ulangan harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Hal ini memiliki banyak kekurangan tentunya karena membutuhkan logistik dan biaya yang banyak dan tentunya mahal untuk biaya print dan fotokopi. Adapun hasil dari fotokopi itu sendiri, soal-soalnya itu akan menjadi kualitasnya buruk dan buram hingga tidak bisa dilihat dengan baik oleh siswa. Hal itu dikemukakan pada jurnal yang ditulis oleh Suprihanto tahun 2016. Selanjutnya, hal ini menjadi pertimbangan bagi SMK Negeri 1 Berau khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, sehingga dicetuskanlah metode penilaian dan evaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan menggunakan media aplikasi Google Form. Adapun efektivitas media Google Form ini sudah teruji dalam penelitian ini dengan metode penelitiannya itu pengumpulan data dari 137 responden siswa yang mengambil mata pelajaran tersebut dengan hasilnya itu adalah mereka merespon sangat baik pada penggunaan aplikasi Google Form. Dikuatkan juga dengan wawancara yang dilakukan kepada guru pendidikan agama Islam itu sendiri. Beliau mengatakan Google Form itu sangat efektif, yaitu memberi kemudahan dalam mengoreksi, mengelola data, dan melakukan analisis hasil penelitian baik secara daring maupun luring. Hal itu dikemukakan dalam jurnal yang ditulis oleh Amsyadi S dan Humaydi MN pada tahun 2022. Selanjutnya masih tentang Google Form, terjadi wabah COVID-19 yang berdampak besar pada ranah pendidikan, khususnya bagi SMKN 1 Koba. Karena dengan adanya wabah ini, peserta didik tidak dapat berkumpul dalam satu ruangan untuk melaksanakan pembelajaran konvensional. Hal ini tentu berdampak pada penilaian pembelajaran juga, karena pendidik tidak bisa memberikan penilaian dengan metode konvensional atau dengan menggunakan secara langsung, yaitu kertas. Hal ini memunculkan ide untuk memanfaatkan kemajuan digital dengan menjadikan aplikasi Google Form sebagai media penilaian pembelajaran berdasarkan hasil media pembelajaran. Berdasarkan hasil angket yang telah disebarkan, perolehan rata-rata responnya mengenai aplikasi penggunaan Google Form ini adalah 72,66% kategori baik, khususnya bagi SMKN 1 Koba pada mata pelajaran pemeliharaan sepeda motor. Hal ini ya terjadi karena aplikasi Google Form memudahkan siswa untuk mengerjakan tugas, terampil menggunakan sarana teknologi dan informasi, dan dapat mengetahui hasil ujian secara cepat karena umpan balik yang diberikan itu secara instan. Hal itu dikemukakan oleh Septiawan F pada jurnalnya di tahun 2020. Masih tentang Google Form, wabah COVID-19 ini menjadikan pembelajaran dilaksanakan dengan jarak jauh. Hal ini memiliki dampak-dampak buruk, diantaranya adalah mengurangi interaksi guru dan siswa juga mudah bosan, dan guru tidak dapat maksimal dalam menjelaskan materi. Lalu ada juga koneksi jaringan yang buruk di berbagai tempat tinggal siswa maupun guru. Dan dampak negatif lainnya, sehingga guru harus lebih selektif atau lebih memilih lagi metode apa yang cocok digunakan untuk pembelajaran. Nah, guru ini selanjutnya memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form, email, dan sebagainya. Untuk media sosial yang tepat digunakan juga ada WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Melihat dari kendala jaringan internet yang sering terjadi, SMKN 2 Sewon khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia memilih media sosial WhatsApp sebagai media proses pembelajaran dan Google Form sebagai media evaluasi pembelajaran. Hal ini terbukti efektif dengan besarnya hasil dan jumlah data siswa yang mengerjakan tugas saat ujian. Jadi
yang paling sering digunakan pada pelajaran bahasa Indonesia itu adalah WhatsApp sebagai media sosialnya untuk berdiskusi, dan untuk penilaiannya itu menggunakan aplikasi Google Form. Hal itu dikemukakan pada jurnal yang ditulis oleh Solihah I dan yang lainnya pada tahun 2021. Baik, kita melanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu quizzes dengan sebagai penilaian pembelajaran. Pada masa kini, siswa mudah bosan dengan penjelasan guru dan cara penilaian yang tidak menarik dan tidak menyenangkan. Oleh karena itu diperlukan juga proses dan evaluasi pembelajaran yang menarik. Salah satu media pembelajaran yang menarik dan interaktif adalah melalui games. Itu dikemukakan oleh Irwan dan yang lain-lain pada tahun 2019. Lalu dipilihlah di SMK Ketintang Surabaya pada kelas 10 OTKP dengan mata pelajaran teknologi perkantoran itu game edukasi quizzes sebagai media penilaian pembelajaran. Media quizzes ini efektif digunakan. Hal ini didasarkan dengan hasil rata-rata penilaian atau hasil rata-rata belajar yang siswa pada ranah kognitif pada postes adalah 80,07%. Itu ada di kelas kontrol. Sedangkan pada kelas eksperimen itu 85,3, sehingga kelas eksperimennya itu lebih besar daripada kelas kontrol. Jadi penggunaan game edukasi khusus ini sangat efektif digunakan karena dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu dikemukakan dalam jurnal yang ditulis oleh Citra CA dan Rossi B pada tahun 2020. Masih dengan pembahasan quizzes, yaitu guru memiliki tugas yaitu membimbing siswa agar bisa berpikir kritis, sistematis, dan bisa menyimpulkan atau menyelesaikan suatu masalah. Juga memiliki kecakapan berpikir tingkat tinggi atau bisa disebut high order thinking quality thinking skills atau HOTS. Hal itu dikemukakan oleh jurnal yang ditulis oleh Haru Susilo pada tahun 2018. Oleh karena itu, guru diharapkan bisa membuat soal berbasis HOTS sebagai penilaian atas pencapaian belajar siswa. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembuatan soal berbasis HOTS ini dapat dibantu dengan aplikasi quizzes. Penelitian ini dilakukan pada mata pelajaran marketing kelas 10 jurusan BDP di SMK Negeri 10 Surabaya. Adapun hasil dari penelitiannya itu adalah alat evaluasi berbasis HOTS dengan bantuan aplikasi quizzes pada kompetensi dasar mengukur indikator keterampilan C4, C5, dan C6 dari peserta didik. Pada aspek materi, tingkat kesesuaian materinya itu sangat kuat, sehingga diperoleh hasil dari hasil uji coba validator itu sebesar 92,5%. Serta dari aspek konstruksinya itu diperoleh data bahwa alat evaluasi quizzes ini sangat kuat berdasarkan hasil penilaian validatornya itu 85%. Hal itu dikemukakan oleh Putri NW dan Dwi Jayanti R pada tahun 2020 dalam jurnalnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penggunaan Kahoot atau aplikasi Kahoot. Sesuai dengan kurikulum 2013 revisi, karakteristik siswa adalah harus aktif, mampu mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara kritis, sistematis, objektif, kronologi, dan kreatif dalam proses pembelajaran. Hal itu dikemukakan oleh Apandi pada jurnalnya tahun 2017. Oleh karena itu, guru berkewajiban untuk membimbing siswa dengan cara membuat banyak soal yang melatih high order thinking qualities atau HOT siswa. Nah, SMKN 2 Buduran ini menerapkan instrumen penilaian HOT. Setelah melalui proses penelitian, didapatkan bahwa 20 butir soal terbaik memenuhi kelayakan instrumen penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa kelas 10 jurusan OTKP di SMK Negeri 2 Budaran rata-rata dalam kriteria baik. Penggunaan aplikasi Kahoot ini mendapatkan respon sangat positif dengan presentase sebesar 96,5%. Lalu Kahoot ini mempunyai kelebihan yakni mudah diakses, tampilannya bagus, latar suaranya menarik, dan kuis yang bervariatif.
dapat dimainkan juga secara individu maupun kelompok, dan hasil jawaban siswa dapat diunduh pada menu Get Result gitu. Jadi hasilnya mudah didapatkan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa aplikasi Kahoot ini membantu untuk membuat soal berbasis HOTS dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Hal itu dikemukakan oleh Janah K. dan Pahlevite pada tahun 2020 dalam jurnalnya. Selanjutnya, kita melanjutkan kepada instrumen penilaian HOTS. Soal yang dibuat oleh sekolah kebanyakan hanya melatih daya ingat, sehingga kecakapan berpikir tingkat tinggi tidak dimiliki oleh siswa. Berdasarkan proses pengembangan yang dilakukan, disimpulkan bahwa pengembangan instrumen penilaian HOTS menggunakan model pengembangan Sugiono, yaitu dengan potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain, revisi produk, uji coba produk, dan revisi produk. Nah, pada tahap desain produk memiliki langkah yang disesuaikan dengan penyusunan instrumen penilaian berbasis HOTS dengan melihat modul. Hal ini sudah divalidasi oleh 3 ahli validator dan semua hal itu dicantumkan dalam jurnal yang ditulis oleh Aisyah S. dan Pahlevite pada tahun 2020. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.